Lionel Messi secara individu sudah merasakan semua gelar domestik dan internasional baik di level klub dan di tim nasional. Untuk prestasi pribadi, sudah semua raihan gelar individu dia raih, terlepas dari semua kontroversi dan apapun yang membayangi atas semua raihan tersebut dirinya memang layak disebut superstar sepak bola dan pasti akan menjadi legenda setingkat di atas rivalnya, Cristiano Ronaldo. Namun meski sudah disebut legenda dan mampu mencicipi semua gelar dirinya juga bukan manusia sempurna. Terbukti ketika tim Barcelona mulai goyah dan kehilangan jati diri permainan di awal 2016 dirinya hanya jadi peserta penggembira di ajang paling prestisius di kancah Eropa yakni Liga Champions. Sejak ditinggal Xavi pensiun nyaris tak ada sosok yang mampu menerapkan otak permainan tiki-taka di Barcelona. Lantas apa saja faktor lain yang membuat Messi selalu gagal merengkuh trofi si kuping besar sejak 2016 hingga tahun ini? Berikut ulasannya. Di tahun 2017 bisa jadi awal mula Messi hanya jadi penggembira di ajang tahunan tim-tim elit Eropa itu hingga tahun ini. Di tahun itu El Barca harus tersisih oleh tim asal Spanyol lainnya, Atletico Madrid. Di tahun 2017 otak permainan tiki-taka yang sudah berjalan hampir 6 musim yakni Xavi Hernandez memutuskan gantung sepatu, yang membuat otak permainan di Barcelona berkurang satu dan tugas ini hanya dilakukan oleh Iniesta sendiri. Faktor lain adalah kepergian rekannya di trio MSN yakni Neymar memutuskan untuk hijrah ke PSG. Di tahun 2018 Messi dan Barcelona lagi-lagi hanya sampai fase babak perempat final ketika Serigala Ibu Kota AS Roma menyingkirkan mereka lewat drama adu penalti. Di musim ini Bartomeu benar-benar melakukan blunder fatal ketika mengganti entrenador dari Enrique ke Ernesto Valverde. Meski masih bisa menjuarai La Liga dan Piala Raja namun tersisihnya di ajang Liga Champions membuat cerita miring tentang internal Barcelona semakin ketara. Di tahun 2019 Messi masih saja terbilang tak beruntung di ajang Liga Champions, karena secara mengejutkan meski mampu lolos hingga semifinal mereka kena comeback oleh The Reds di Anfield. Di awal musim ini Barcelona telah ditinggal oleh Iniesta yang otomatis habislah otak permainan mereka. Selain Valverde yang telah merubah filosofi permainan Barcelona dari penguasaan bola menjadi sepak bola menyerang sudah tidak efektif diterapkan guna diadu di ajang Liga Champions. Meski gagal melaju hingga final namun raihan La Liga dan Supercopa cukup untuk menepis semua berita miring publik Katalan. Di tahun 2020 Barcelona melakukan belanja besar-besaran dengan mendatangkan Antonio Griezmann, Frankie de Jong, Pedri dan tak lupa yang terhormat Lord kebanggaan kita Martin Braithwaite. Meski total menghabiskan biaya hingga 5 triliun lebih di bursa transfer justru anak asuh Ernesto Valverde gagal total di La Liga, Copa del Rey, Supercopa dan tentunya Liga Champions. Messi dan kolega lagi-lagi harus terhenti langkahnya di 8 besar ketika dibabat abis oleh Bayern Munchen dengan skor agregat 8-2. Momen ini membuktikan jika seorang Messi pun tidak cukup memiliki jiwa kepemimpinan untuk tim sebesar Barcelona. Di tahun 2021 lagi-lagi Messi masih menjadi buruan pemburu berita ketika gagal membawa melangkah jauh Barcelona di ajang Liga Champions, dan terus saja kalah bersaing dengan rival abadi mereka Real Madrid di level Eropa. Di tahun itu meski berhasil menyumbang 2 gol ketika menghadapi PSG di 16 besar namun mereka tetap harus mengakui keunggulan PSG dengan agregat skor 5-2 dan seorang Kylian Mbappe mampu mencetak hat-trick di depan publik Camp Nou. Di tahun 2022 kebangkrutan tim Katalan pun tak bisa dihindarkan. Bak sebuah penyakit yang terus mengerogoti tubuh intern El Barca mereka pun harus menyatakan kolaps dan mau tak mau harus melepas bintang mereka Lionel Messi guna memangkas beban gaji yang tak bisa terbayarkan. Alhasil Messi pun memilih mengikuti rekannya dulu di Barcelona Neymar dan Maxwell untuk merumput bersama juragan unta Timur Tengah, Paris Saint-Germain. Kepindahannya saat itu juga bersamaan dengan bintang sepak bola lainnya yang juga mendarat di publik Parc des Princes macam Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Fabinho dan rival abadinya yakni Sergio Ramos. Meski musim itu terbilang PSG berhasil mengumpulkan bintang terbaik sepak bola namun langkah mereka di Liga Champions harus kandas oleh Real Madrid di babak 16 besar. Dan lagi-lagi di tahun ini Messi seakan memang sudah habis dan tidak bisa lagi menggunakan magisnya untuk menguasai Liga Champions. Meski baru saja menjuarai Piala Dunia dan menasbihkan dirinya sebagai the real GOAT namun hadangan Bayern Munchen masih belum mampu dia taklukkan sekaligus membuat rekor buruknya terus bertambah ketika bersua wakil Jerman itu di ajang Liga Champions. Jadi jika memang sudah dianggap habis dan tidak akan mampu lagi membuat penampilan gemilang di ajang Liga Champions,
Sudahkah waktunya La Pilga untuk mengikuti rival abadinya Cristiano Ronaldo untuk merumput di Timur Tengah atau menyusul rekannya sewaktu di Barcelona, Andrea Iniesta di Liga Asia, atau mungkin ingin mencoba menaklukkan kerasnya Liga Indonesia dan bermain lumpur karena berani kotor itu? Baik, kita nantikan saja musim depan setelah kontraknya habis di PSG. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.